Arjun. Kak Ilalang. Kenapa Ini Kak? Ini Kak Arjun tuh kayak sedih gitu loh kayak tuh kenapa cerita sini cerita. Aku tuh bosen nih Kak Ilalang. Nge-game, iginan, scroll WA. Apa sih kegiatan di pandemi ini yang kira-kira tuh kita komunikasi tapi menyenangkan gitu sih Kak Ilalang? Oh gitu, tenang aja Kak Arjun. Kan bentar lagi Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta mau ngadain Jota Joti nih. Wah, Jota Joti, Jambore on the air sama Jambore on the internet itu ya Kak? Bener Yang banget. bisa komunikasi seluruh dunia itu? Yoi. Jadi kan tahun ini nih Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta itu akan melaksanakan Jota Joti di weekend besok nih, hari Jumat sampai hari Minggu tanggal 15 sampai 17 Oktober 2021 di Kuartir Cabang Kota Yogyakarta. Wah, berarti mantep banget dong Kak Ilalang. Jota Joti yang dilaksanakan tiap bulan Oktober, tiap tahunnya nih, yang menggunakan frekuensi internet sama gelombang udara itu ya Kak? Yoi. Jadi kan memang Jota Joti ini tuh salah satu event pramuka digital terbesar di dunia nih Kak Arjun. Jadi WOSM itu memang merancang kegiatan Jota Joti sebagai kegiatan yang menyenangkan dan menarik. Nah, jadi tujuannya tuh apa sih WOSM ngadain Jota Joti ini tuh? Nah, tujuan WOSM itu buat kayak mendukung kita-kita nih sebagai generasi muda buat belajar tentang teknologi komunikasi, nilai-nilai kewarganegaraan global, dan gimana sih kita dalam menciptakan dunia yang baru ke depannya kayak gitu Kak Arjun. Seru banget gak sih? Kebayang kan? Menarik sekali nih. Kayaknya seru nih. Aku tuh mau ngajak nih teman-teman pramuka penggalang sama pramuka penegak dan pramuka pandega nih Kak Ilalang biar tambah seru gitu. Gimana sih caranya daftarin Jota Joti 2021 ini? Oke, jadi Kak Arjun, sebagai informasi, saat ini Kuartir Cabang Kota Yogyakarta, dalam hal ini Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta itu bersama-sama kerjanya sedang menyebarkan surat edaran ke pangkalan KAK, penggalang, penegak maupun pandega di Kota Yogyakarta berkaitan dengan kegiatan Jota Joti ini. Nah, nanti kalau misalnya suratnya sudah diterima, Kak Arjun dan Kak semua di rumah itu bisa diperiksa nih suratnya. Di situ ada jadwalnya, ada jadwal. Nah, nanti bisa dilihat pangkalan kakak kebagian hari dan waktu kapan dan bisa hadir di Kuartir Cabang Kota Yogyakarta sesuai dengan jadwalnya. Dan jangan lupa karena sekarang sedang masa pandemi, jadi terbatas ya, hanya 2 orang per gugus depan saja. Terus nih Kak Arjun, jangan lupa juga berkaitan dengan pembatasan itu, kita lebih ketat ya. Jadinya sebelum kakak hadir besok, itu harus mendaftar dulu nih. Nanti bisa dicek pendaftarannya di link bit.ly/jotajoti-kota Jogja dan harus mendapatkan surat izin dari orang tua dulu. Nanti berkasnya bisa dicek di bit.ly/berkas Jota Joti 2021 gitu Kak Arjun. Wah, keren banget nih Mbak Ilalang. Nah, aku tahu nih kenapa kok Jota Joti kali ini dibatasi nih per gugus depan 2 orang. Kenapa tuh Kak Arjun? Nah, karena di saat masa pandemi saat ini kita harus menjaga atau menggunakan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan mengurangi mobilitas, tentunya mengurangi kerumunan juga nih Kak Ilalang. Yes, bener banget nih Kak Arjun. Wah, udah tahu banyak nih, udah siap dong ikutan Jota Joti. Siap tentunya Kak Ilalang. Mantap. Yuk teman-teman langsung join di Jota Joti 2021. Oh iya Kak Ilalang, aku tuh tadi mikir nih, ada yang sempat keinget-inget gitu. Itu kan Jota ya Kak, Jambore on the air. Nah itu melewati gelombang udara itu gimana sih Kak? Nah, bener banget nih Kak Arjun. Jadi Jota itu kan Jambore on the air. Nah, Jota di sini tuh dia bakalan menghubungkan pramuka atau pandu dari seluruh penjuru dunia. Karena kita sekarang lokasinya di Indonesia, jadi menggunakan radio itu besok kita akan terhubung sama pramuka di seluruh penjuru Indonesia nih Kak Arjun. Nah, aku inget tapi lupa caranya gimana. Oke, jadi sebenarnya Jota itu nanti tuh dia bakalan pakai kayak
radio gelombang pendek gitu yang namanya tuh radio amatir. Nah, di sini tuh kita bakalan didampingin sama Orari atau Organisasi Radio Amatir Indonesia. Nah, kalau misalnya Kak Arjun lupa caranya gimana, tenang aja. Besok itu bakalan ada kakak dari Dewan Kerja Cabang Kota Yogyakarta, kakak dari Sangga Kerja Jota Joti, dan ada pendampingan dari Orari untuk ngajarin kita dan ngingetin kita juga ngarahin sebenarnya gimana sih cara kita melakukan jota kayak gitu, gimana berkomunikasi, terus kemudian gimana cara kita mencari frekuensi yang benar kayak gitu bakalan diarahin. Jadi tenang aja. Selain itu, setelah ini tuh DKC juga bakalan ngasih kita kayak tutorial gitu loh Kak Arjun, bagaimana kita berkomunikasi saat jota maupun joti kayak gitu. Wah, aku jadi keinget dulu tuh nyebutin gitu alfabetnya kayak A B C D tapi diganti A-nya tuh Alfa, B-nya tuh Bravo, C-nya tuh Charlie gitu Kak Ilalang. Yoi, bener banget nih. Berarti dulu udah pernah ikutan jota ya Kak Arjun? Udah sih, Wah. tapi ya gitu, lupa-lupa gitu Kak Ilalang. Oke, nggak apa-apa. Biasa lupa tuh nggak apa-apa. Jadi bener banget alfabet yang tadi Kak Arjun sebutin, yang alfa, beta, terus apa namanya, yang selanjutnya itu disebutnya tuh nato alfabet. Jadi memang ketika kita melakukan jota itu kita misal memperkenalkan diri dan berkomunikasi itu menggunakan yang namanya nato alfabet itu. Dia ada alfa untuk A, terus ada Bravo untuk Bravo untuk B, Charlie untuk C, terus ada Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo 5, terus habis itu ada November, setelah itu juga ada Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-Ray, Yankee, sama Zulu. Jadi A sampai Z itu ada kodenya tersendiri. Nah, buat mempermudah nih, tenang aja, nanti aku bakalan kasih deh catatannya ke Kak Arjun. Nanti juga DKC bakalan posting nih buat info ke teman-teman penggalang, penegak maupun pandega. Jadi kalau buat mempermudah nih ya Kak Arjun, mungkin besok nanti bisa diapalin dulu. Jadi waktu kita ngejota, kita udah apal nih, lancar komunikasinya. Wah, gitu. bisa tuh ya. Nah, jangan lupa ya, tetap stay di GDKC biar tahu nih infonya. Yoi, bener Nah, banget. Siap Kak Ilalang. Nah, kalau Joti itu kan jambore on di internet. Nah, itu gimana tuh? Kita pakai HP atau gimana nih Kak Ilalang? Oke, jadi bener banget ya. Dia kayak sama ya, kayak namanya kan Jambore on the internet. Jadi ya dia melalui internet. Nggak cuma pakai HP aja, pakai laptop atau pakai device kayak misal punya tablet atau lain sebagainya. Yang selama itu ada internetnya, Kak Arjun sama teman-teman bisa pakai. Nah, di sini kita tuh kalau Joti ada dua nih, ada dua laman. Pertama Scotling. Nah, buat Scotling ini Kak Arjun sama teman-teman bisa download di Play Store atau App Store yang masing-masing. Terus ada juga di websitenya jotajoti.info. Di sana ada campsite dan di campsite itu ada banyak fitur yang Kak Arjun sama teman-teman bisa ikutin selama rangkaian Jota Joti ini gitu. Ada agenda, ada game, ada kayak ilmu-ilmu, pokoknya banyak banget deh. Nanti bisa dicek aja di campsite-nya jotajoti.info. Dan karena ini melalui internet ya Kak Arjun, jadi nggak harus yang datang ke Kwarcap. Teman-teman TD itu bisa akses dimanapun selama itu terhubung dengan internet, dan yang pasti harus tahu juga dong caranya kayak gimana. Nah, tenang aja, buat caranya nanti DKC juga bakalan post di Instagram DKC, makanya stay tune. Nah. Seru juga ya. Jadi di teman-teman pangkalan yang mungkin belum berkesempatan ikut di jotanya, berarti bisa di jotinya ya Kak Ilalang? Bener banget. Wah, mantap nih. Jadi cuman datang ke WhatsApp aja sama semua TD itu bisa join dong Kak di seluruh dunia gitu ya. Yoi, ntar dia karena ini melalui internet ya, jadi dia bisa mengakses seluruh penjuru dunia gitu. Kalau ceritakan karena frekuensi radio amatir dia gelombang suara pendek, jadi seluruh Indonesia aja. Kalau Joti ini bisa ke seluruh dunia. Dan biasanya nih Kak, kalau misalnya kita lagi berjoti itu kita suka tuker-tukeran namanya JID gitu loh. Punya nggak JID Kak Arjun? Apa tuh Kak Ilalang JID itu? Kayaknya aku lupa deh. Jadi JID itu Jota Joti Identity atau
Jota Joti ID. Nah, biasanya ya kita tuh dapetin itu tuh kalau kita udah mendaftarkan diri kayak gitu. Tahu nggak cara mendaftarkan dirinya kayak gimana? Masih bingung sih Kak, dulu pernah didaftarin pas saat penggalang gitu. Oh gitu, tenang aja nih Kak. Jadi sebenarnya caranya kita buat dapat JID ini pertama-tama tuh kita harus kayak bikin akun dulu nih teman-teman. Di akunnya Wasem ada di www.sko.org. Nah di sana kalau misalnya udah ngisi data, terus udah terverifikasi akun kita, ntar bisa single sign on, terus habis itu udah login di akun sko.org, kita bisa masuk ke akun kita di jotajoti.info. Nah, di sana kita bisa mendaftarkan diri kita buat join Jota Joti tahun 2021 ini. Kalau misalnya udah, setelah itu kita bakalan dapet JID, Kak. Gitu caranya. Wah, siap Kak Ilalang. Mantap nih berarti. Oke, dan tenang aja juga karena setelah ini kita bakalan bareng-bareng juga bikin tutorial daftar akun sko.org sama join pendaftaran Jota Jotinya ya. Oke. Stay tune aja. Siap. Stay tune di IGDKC ya Kak Ilalang. Yoi, bener banget. Halo semuanya. Oke, balik lagi nih ketemu sama suara Ilalang ya di sini. Kita bakalan bareng-bareng buat bikin akun sko.org sama join Jota Joti. Nah, pertama nih, Kakak kalau udah ada di laman Google ini, bisa pakai Google Chrome, Mozilla, atau pakai aplikasi lainnya di device kakak, langsung aja kita ketikin linknya di sini www.scout.org. Nah, kalau udah dia bakalan loading, setelah itu akan ada tampilan laman scout.org seperti ini. Di sini dia menyediakan berbagai informasi berkaitan dengan kepanduan dunia. Pokoknya kalau kakak-kakak penasaran, nanti bisa langsung aja ketikin linknya tadi di device kakak masing-masing ya. Terus kalau misalnya udah nih, kan kita tujuannya mau bikin akun. Nah, kita pencet nih, kita klik bagian login di sini. Kalau udah, dia bakalan mengarahkan kita ke laman sso.scout.org atau singlesignon.scout.org. Nah, kalau misalnya kakak udah punya akun, langsung aja ketik username atau emailnya sama passwordnya di sini, terus klik login. Kalau misalnya kakak belum punya akun, bisa banget buat klik bagian register di sini. Nah, kita bakal diarahin buat daftar nih akun sko.org. Jadi bisa kita lihat di sini ada beberapa data yang harus kita isi. Ini bisa sesuai sama diri kakak masing-masing aja. Bisa kita pilih juga bahasanya ya di sini, sementara bahasa Inggris dulu. Terus nah ini ada username, bisa kakak-kakak tulis ya. Nah, karena Ilalang udah punya akun, jadi kita di sini pinjem punya Kak Aura ya. Kita ketik di sini, bisa ketik manual Aura Cinta AR seperti itu. Kemudian kita masukin nih password yang kakak mau, apa aja passwordnya bisa diketik, dan ini passwordnya jangan sampai lupa ya kakak, nanti nggak bisa login dong kalau misalnya lupa. Oke. Nah, terus kakak di sini tuh ngetikin passwordnya 2 kali ya, ini dengan password yang sama. Kemudian Wasem itu scout.org ini memberikan ketentuan bahwasanya password yang kita tuliskan itu harus mengandung minimal 1 huruf besar dan minimal 1 angka gitu. Jadi ntar bisa divariasikan aja password yang kakak mau apa, seperti itu. Setelah itu kakak bisa ketikin juga nih email yang kakak punya. Apa emailnya kakak? Setelah itu juga kita ketik namanya kakak. Di sini karena tadi udah sempet kita ketik, jadi udah muncul gini secara otomatis. Supaya kakak bisa ketik aja secara manual. Terus setelah itu juga bisa nih kita pilih negaranya, karena kita di Indonesia, kita scroll dulu. Terus ini ada Indonesia, kita pilih. Dan karena kakak di sini merupakan seorang pramuka, kita centang yang ini ya, I'm Scout, atau saya merupakan seorang pramuka atau pandu. Nah, di sini bakalan muncul secara otomatis NSO nih, atau National Scout Organization, di mana NSO Indonesia merupakan gerakan pramuka.
Terus ini ada select language Indonesia ya, karena kita dari Indonesia. Kemudian ada spoken languages. Di sini kakak bisa tulis aja bahasa yang kakak kuasai atau bahasa yang kakak gunakan sehari-hari nih. Sebanyak-banyaknya boleh banget ditulis nih, misal ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mungkin kakak bisa bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, atau bahasa Perancis. Pokoknya sebanyak-banyaknya yang kakak bisa langsung aja tulis di situ. Terus setelah itu ada juga kakak ingat apa sih di kepanduan ini di pramuka. Nah ini ada banyak pilihan ya, ada adventure, camping, community service, discussion, friendship, hiking, leadership, nature, pioneering, sama travel. Ini berkaitan sama nanti ada apa aja sih di akun laman sko.org-nya kakak. Akan ada rekomendasi dari WOSM-nya. Jadi di sini kakak bisa klik aja sesuai sama yang kakak suka, bisa sebanyak-banyaknya, berapapun boleh selama masih ada pilihannya di sini. Nah, ini untuk Kak Aura ada adventure, camping, hiking, sama leadership. Setelah itu bisa di ini klik date of birth-nya mau berapa, bisa lewat di sini atau mungkin diketik langsung juga bisa. Ini Kak Aura lahirnya 4 Juli 2004. Oke, setelah itu karena kakak di sini sepertinya manusia ya, jadi bisa klik aja I'm not a robot kalau kakak bukan robot. Kalau misalnya nanti ada captcha yang harus dimasukin aja, atau kalau misalnya dia otomatis kecentang, ya udah nggak apa-apa. Nah, terus ada nih namanya Terms and Condition Privacy Policy, Specific Term of Use, Child Online Protection Guidelines. Nah, ini kakak nanti bisa baca dulu isinya, caranya diklik aja, ntar kalau misalnya udah baca semuanya dan kakak setuju dengan semua ketentuan yang ada, kakak bisa centang bagian ini, I have read and accept the terms and condition privacy policy, specific terms of use and child online protection guidelines. Oke, kalau misalnya udah, kakak bisa langsung klik bagian ini nih, register. Oke. Nah, pertama nih, dia bakalan ada masukin email verification. Jadi, you need to verify your email address to activate your account. Jadi, kalau kakak mau aktifkan akun sko.org-nya ini, kakak harus melakukan konfirmasi dulu di emailnya kakak gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah lihat ya teman-teman bahwasanya memerlukan verifikasi email dulu sebelum kita mengaktifkan akun sko.org kita. Nah, jadi bisa langsung aja kita buka email kita di mail.google.com, email kakak masing-masing sih. Oke, nah di sini tuh bakalan ada email dari nih, udah ada nih dari World Bureau. Jadi kita klik aja. Nah, ini ada, hey Salwa, we are almost done. You may now login by clicking this link or copying and pasting it into your browser. Oke. Jadi ini tuh bakalan kadaluarsa linknya itu setelah 1 hari dan cuma bisa dipakai 1 kali aja. Jadi nanti kalau misalnya kakak telat nih harus diulangi nih proses registrasinya. Nah, kita langsung aja nih klik complete registration-nya. Setelah itu kita bakalan diarahin di SSO-nya nih, sso.sko.org. Oke, ini ada confirm validity-nya, terus kita proses aja. Nah, udah ada nih, your email address has been verified. Nah, ini berarti kita udah selesai nih kakak bikin akun sko.org-nya dan akun kita udah bisa dipakai. Nah, terus di sini nih kita coba ya. Kan karena udah ada akunnya, kita bisa login to World Scout-nya ini, kita ketikin username atau emailnya yang tadi udah kita ketikin ya. Misal di sini kita pakai email, terus habis itu kita ketikin juga passwordnya. Terus kalau udah nih, kita klik login. Nah, dia akan loading dulu. Kita tunggu. Oke. Nah, di sini kita udah ada nih, udah ada
akun kita. Di sini udah akunnya Salwa gitu. Jadi ini udah ada Hai Salwa seperti itu kan. Nah, di sini artinya kita udah punya akun skod.org dan sudah aktif. Juga bisa teman-teman explore di sini websitenya. Pokoknya nanti kalau teman-teman mau tahu apa aja isi website skod.org ini, teman-teman bisa langsung bikin akunnya, terus bisa ketikin aja linknya dan daftar lewat step-step yang tadi udah kita lakuin bareng-bareng ya. Oke, Kak. Jadi kan kita tadi udah bareng-bareng buat bikin akun skod.org dan juga udah diaktifin kan akunnya. Nah, sekarang tutorial nih gimana sih buat daftar Jota Joti. Oke, udah new tab. Terus kalau misalnya udah ada di laman Google lagi kayak gini, bisa kita ketikin aja linknya di jotajoti.info. Oke, terus dia bakalan loading dulu. Nanti akan muncul page Jota Joti seperti ini. Ya, jadi kayak gini ya penampakannya. Lamanya ada banyak menunya. Wah, terus kita kan mau login nih, kita bisa klik bagian sini ya, bagian login. Karena kita tadi udah sempet di single sign on, jadi dia akan secara otomatis untuk masuk ke akunnya Kak Salwa. Nah, nih dia karena kita kan belum register Jota Joti di awal nih, Jota Joti udah ngerti nih Kak kalau wah nih kakaknya belum register Jota Joti nih, jadi langsung ada pemberitahuan berkaitan dengan pendaftaran Jota Joti. Di sini bisa langsung aja kalau misalnya kakak udah baca ini Jota Joti Data Protection Policy-nya, bisa diklik. Oke, di sini juga ada kayak peringatan ya bahwasannya untuk Jota Joti ini kalau misalnya mau mandiri bisa usia 13 tahun ke atas, atau kalau misalnya di bawah 13 tahun bisa atas pengawasan orang tua. Karena Kak Salwa udah 13 tahun ke atas, kita pencet yang I'm 13 years old or older. Nah, di sini bisa klik usianya, rentang usianya. Karena Kak Salwa 17 tahun, kita pencet 15 sampai 18. Ini bisa disesuaikan sama usia kakak di rumah ya. Oke, terus kalau udah bisa continue. Nah, nih ada you have successfully signed up for Jota Joti 2021. Nah, ini artinya kita udah terdaftar nih di Jota Joti. Kita pencet done aja di sini. Nah, terus nih, kalau misalnya kita cek di emailnya, seharusnya ada email dari Jota Joti. Bentar, kita tunggu dulu ya Gmailnya loading. Oke, ini masih yang tadi, kita back dulu. Nah, ini kakak, dia ada email baru nih dari Jota Joti. Kalau kita klik, nah di sini udah ada selamat datang di Jota Joti. Ini udah ada selamat bahwasannya Kak Aura sudah terdaftar. Nah, ini ada beberapa nih hal yang bisa kakak lakukan setelah sudah terdaftar nih di Jota Joti. Ini ada juga nih pemberitahuan. You will need to note down your GID code. Nah, ini udah ada nih GID kodenya. Kak Aura ada 3 ID 08M kayak gitu. Nah, kan keren banget kan? Jadi, selain itu juga di Jota Jotinya ini bisa kita cek di sini nih, di My Account. Di sini bakalan ada data-data seperti itu. Nah, nih ada juga bisa kita lihat di sini buat GID-nya Kak Aura 3 ID 08M. Oke, jadi setelah ini kakak sekalian setelah melakukan pendaftaran di Jota Joti ini sudah resmi terdaftar untuk mengikuti rangkaian kegiatan Jota Joti yang dilaksanakan oleh skod.org atau WOSM. Nah, setelah itu kakak bisa langsung cek di sini nih, di My Account. Di sini bakalan ada data-data seperti itu. Nah, ini ada juga bisa kita lihat di sini buat GID-nya Kak Aura 3 ID 08M. Oke, jadi setelah ini kakak sekalian setelah melakukan pendaftaran di Jota Joti ini sudah resmi terdaftar untuk mengikuti rangkaian kegiatan Jota Joti yang dilaksanakan oleh skod.org atau WOSM. Nah,
Keren banget kan? Pokoknya langsung aja setelah ini kakak mendaftarkan dirinya, bikin akun skot.org dan mendaftarkan diri di Jota Joti 2021 ini. Oke. Nah, selanjutnya nih kakak, kalau kakak-kakak udah masuk nih di akun Jota Joti kakak di sini di websitenya jotajoti.info, ini tuh ada beberapa pilihan yang bisa kakak explore nih di sini. Salah satunya campsite. Nah, kakak bisa memanfaatkan campsite ini untuk mengikuti Jota Joti secara luas nih di seluruh dunia. Jadi ini ada Jota Joti 2021 map. Nah, jadi kita bisa explore banyak hal di sini. Ini sebenarnya bisa dipencet ya satu-satu dan memiliki fiturnya masing-masing. Nah, ini kalau misalnya kakak mau tahu ini ada apa aja sih, bisa nih show legend gitu. Terus misal Jota Joti Live, nih Jota Joti Live itu yang nyala tuh yang mana nih? Yang ini kan. Nah, berarti ini Jota Joti Live. Terus ada juga amatir radio hub. Nah, ini ada nih amatir radionya yang ini. Terus dan macam-macamnya. Pokoknya bisa aja nanti kakak explore sendiri melalui akun kakak. Kemudian di sini tuh kita bisa melakukan banyak hal gitu kak. Misal kita pencet salah satu ya. Yuk kita lihat apa ini. Ini adalah nih, ada Youth Got Talent Stage. Ini ada infonya. Apa aja sih? Nah, ini ternyata ada deadline nih. Kayaknya ada event yang bisa kita submit buat ikutan Youth Got Talent Stage. Nanti bisa Kak lihat aja ya di sini untuk ini ada TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau Kakak penasaran bisa dicek aja. Terus selain itu juga ada lagi nih. Ini coba kita lihat yang ini. Wah, ada Innovation Lab, ada Knowledge Lab. Nah, nanti bisa ini ada kayak infonya. Sebenarnya Innovation Lab ini apa sih? Ya, ini berkaitan dengan Komdev, dengan 17 SDGs, dan lain sebagainya. Terus ada activitiesnya juga. Wah, banyak banget kan nih activitiesnya. Dan kakak tuh bisa banget buat join activitiesnya ini sesuai sama jadwal-jadwal yang udah tertera di sini. Nih, kan misal mau solving problems with design thinking nih. Nah, nanti kakak bisa pencet join eventnya di sini dan ikutin Zoom-nya di waktu ini, Oktober 15, 2021, jam 10.30 sampai 11 AM. Nah, jadi kakak jangan lupa bahwasanya bosan menggunakan zona waktu dari Switzerland, yaitu GMT plus 2, dan sementara di Indonesia itu plus 7. Jadi, kita selisihnya dengan bosom itu 5 jam lebih cepat ya Kak. Jadi misal sekarang jam 5, berarti di sana baru jam 12 seperti itu. Nah, misalnya ini jam 10.30 sampai 11 AM di Switzerland itu, di Indonesia itu sekitar pukul 15.30 sampai 16 ya, seperti itu. Nanti bisa di-convert sendiri setiap waktunya. Nanti pokoknya kalau Kakak mau join, tinggal klik join event di sini. Dan ini banyak banget ya, ada anti-bullying toolkit juga nih. Ntar pokoknya bisa, wah ini baru ongoing nih. Nah, kalau ongoing gini, bisa langsung aja join event dan ikutan eventnya nih. Terus ada banyak kakak, ada ini misalnya International Leader Site. Oke, keren banget nih. Berkaitan dengan Scout Leaders to get more information and resources. Wah, buat dapat lebih banyak informasi ya berkaitan dengan Jota Joti ini. Nah, ini ada banyak hal yang kakak bisa explore juga di sini. Pokoknya kalau misalnya mau join, langsung aja join event. Pokoknya ini ada banyak banget, nggak bisa dijelasin satu-satu di sini. Nanti kakak langsung aja buat buka laman Jota Jotinya, terus habis itu login, terus kita pencet campsite-nya, kita klik, dan kita explore nih maps-nya ini yang keren banget ini, dan join event-event yang ada. Oke, udah pada siap semua kan ikut Jota Joti? Halo semuanya. Nah, tadi kan kita udah bareng-bareng nih bikin akun scout.org, udah daftar Jota Joti, dan udah explore campsite-nya juga. Sekarang saatnya kita coba buka Scoutlink. Nah, pertama-tama nih, kakak bisa buka Play Store atau App Store-nya masing-masing. Terus kita bisa ketikin di sini Scoutlink. Oke, nah kalau udah kakak bisa pilih Scoutlink yang ini, yang nomor 3 teratas ini ya, yang Scoutlink IRC, yang Medford Communication. Oke, kalau udah bisa kita install.
Bisa ditunggu dulu penginstalannya. Cuma 4,27 MB. Terus kalau misalnya udah terinstall nanti kita bisa buka. Oke, jadi udah terinstall ya. Kita bisa langsung aja pencet open di sini. Nah, terus di sini tuh Kakak dia ada harus masukin nickname atau nama panggilan gitu, dan bisa diketikin nama panggilan Kakak masing-masing. Terus kita klik chat. Nah, di sini bakalan kayak loading gitu nanti buat identitas kita dari Scotlinknya. Nah, ketika udah dia bakalan otomatis muncul channel gitu. Ini ada banyak banget channel ya, tapi ini kan juga ada jumlah orangnya nih. Nah, karena saat aku bikin tutorial ini Jota Jodinya belum berjalan, jadi dia masih banyak yang cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang seperti itu. Tapi besok kalau misalnya udah event Jota Joti berlangsung, itu bakalan banyak banget teman-teman yang join di masing-masing channel ini. Ini ada channel Arabic, Chinese, Deutsch, Dutch, English, Espanyol, Espanyol Trivia, dan lain sebagainya. Kita bisa cari aja channel Indonesia, ini udah ada. Kita langsung klik aja channel Indonesia, dan udah nih ada you joined hashtag Indonesian. Berarti kita udah tergabung nih di channel Indonesia. Setelah itu bisa langsung aja deh kita chat. Mungkin kalau misalnya nanti udah banyak orang, kita bisa kenalan gitu. Nah, terus di sini yang di atas ini di sebelah kanan ini ada gambar kayak orang-orang gitu. Nah, ini tuh ada kayak orang-orang yang sedang bergabung di channel ini. Ada Ardo, Ariwibowo, dan lain sebagainya. Terus dan Chanserve ini sebagai operator seperti itu. Terus ketika kita pencet yang titik 3 ini, kita bisa keluar, disconnect dari Scotlinknya, atau bisa join channel, lihat channel list, dan lain sebagainya. Nanti bisa Kakak explore sendiri. Nah, terus kita kalau misalnya kan tadi baru join nih channel Indonesia, kita bisa juga buat join channel lainnya. Tinggal klik tanda tambah aja, terus kita bisa join channel misal ini English kayak gitu. Kita juga bisa langsung buat chat di sini. Bisa dilihat juga yang udah bergabung di sini siapa aja, seperti itu. Terus ini jadi kita udah tergabung di 2 channel seperti itu. Nanti akan ada fitur-fitur lain yang bisa kakak explore sendiri ketika sudah berkomunikasi langsung dengan para orang-orang kayak para peserta yang join di Scotling ini. Pokoknya nanti kita pramuka, kita belajar mengeksplor semuanya. Jangan berhenti mengeksplor asalkan itu masih dalam hal-hal baik dan tidak merusak diri kita, seperti itu. Oke, mungkin nanti kalau sudah selesai kita bisa close. Nah, kalau close channel ini dia leave dari channel Inggrisnya tadi, English, ini juga bisa untuk keluar, terus bisa juga untuk disconnect atau keluar dari Scotlinknya, seperti itu. Oke, selamat mencoba Scotling ya. Gimana nih Kak Arjun? Udah bener-bener siap belum ikutan Jota Joti? Wah, tentunya siap Kak Elalang. Karena aku udah daftar akun di scout.org, udah daftar juga Jota Joti di web jotajoti.info, dan udah download nih Kak Elalang Scoutlink, dan udah daftar juga beberapa event di campsite-nya Jota Joti, dan udah dapet CID juga dong. Wah, keren banget nih Kak Arjun. Nah, satu lagi nih, karena kegiatan kita ini kan kita laksanakan dengan menyangkut banyak pihak ya, dan secara di udara maupun di internet. Jadi kita harus be safe online dan stay smart online. Gimana tuh Kak Elalang? Jadi kita harus berhati-hati nih teman-teman, tidak menyebarkan informasi pribadi kita, kayak misalnya nama lengkap, alamat email, nomor telepon, alamat rumah, foto, dan lain-lainnya. Apalagi kayak foto KTP, nanti bisa buat pinjaman online dong. Itu nggak boleh banget ya Kak Arjun dan teman-teman. Nah, selain itu nih, ingat juga kan kita ini cuma bertemu orang-orang secara daring ya. Jadi kita kan nggak tahu aslinya tuh orangnya baik atau buruk sih gitu. Jadi harus benar-benar berhati-hati banget. Apalagi kalau misalnya kita sampai diajak ketemu nih secara luring, wah jangan sampai maulah. Atau mungkin bisa kalau misalnya minta pendampingan dari orang tua atau wali kita gitu. Selain itu nih, kadang nih Kak Arjun, kita tuh bisa juga dapat kayak email
atau gambar kayak gitu yang dikirimin sama seseorang yang kita nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita juga harus hati-hati, jangan sembarangan dibuka. Bahaya kalau misalnya itu isinya virus atau hal-hal yang buruk nih, kan kita nggak tahu ya orang di luar sana seperti apa. Nah, tahu nggak Kak Arsul, selain itu apalagi nih yang harus kita jaga selama kita melakukan jota dan joti? Nah, kita sebagai generasi milenial, kita juga harus benar-benar nih mana memilih kabar yang baik maupun buruk. Nah, terus informasi yang kita dapatin tuh bener saja bisa saja jadi hoax gitu kan, masa kita kemakan hoax kan ya nggak mungkin ya Kak Ilalang. Yoi. Nah, terus juga kalau misal ada sesuatu yang nggak nyaman atau hal-hal yang buruk lah tentang menghindar kayak teror gitu Kak Ilalang, kita langsung kasih tahu orang tua aja atau wali murid itu bisa bisa kan Kak itu. Yoi, bener banget nih Kak Arjun. Wah, kayak udah bener-bener siap nih Kak Arjun buat ikutan Jota Joti. Ini kayaknya kakak di rumah juga udah siap banget nih Kak Arjun buat Jota Joti. Ya, ditunggu ya pokoknya di Jota Joti besok ini. Siap Kak Ilalang. Sampai ketemu lagi di Kwarca besok waktu Jota Joti ya. Dadah.